Pada kesempatan kali ini kami akan membahas episode One Piece Film Red. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelum kita nonton One Piece Film Red yang sudah tayang di Jepang, kita akan dibawa kepada episode spesial atau episode pengantar dulu sebelum mengetahui jalan ceritanya. Dan untungnya di Indonesia kita masih bisa menonton episode pengantarnya karena tanggal perilisan di bioskop Indonesia masih belum ditentukan. Oke, jadi kita mulai saja. Judul episode pertama ini adalah Awai Kyoku, Ruffy to Akagami no Musume Uta, atau A Fine Memory, Luffy and Red Pirate's Daughter Uta, yang artinya ingatan yang lemah Luffy dan putri rambut merah Uta. Scene dibuka yang memperlihatkan Tosan Sanigo yang berlayar di tengah lautan. Kru topi jerami mendengarkan lagu utama dari Uta di kapalnya. Nah, lagu ini juga bisa kalian dengar pada trailernya ya. Lanjut, hal penting dari episode ini adalah Jinbe. Yaps, Jinbe akhirnya resmi bergabung dalam bajak laut topi jerami. Dan Jinbe terlihat sudah bisa tidur-tiduran di kapal. Melihat Jinbe yang lagi santai, kemungkinan kapal dalam kondisi otomatis berjalan karena kita tahu Jinbe merupakan juru kemudi. Oh ya, untuk mendengarkan musik dalam dunia One Piece itu tidak menggunakan radio, tapi denden musik khusus. Sementara itu di suatu pulau lain ada Uta yang sedang berada di tepi pulau, memandang lautan dan bersama denden musik yang mengeluarkan musik juga. Di sana Uta berkata bahwa konsernya tinggal sebentar lagi dimulai dan yakin bahwa nyanyiannya akan bergema ke seluruh penjuru dunia dengan membayangkan sedikit flashback kru rambut merah dan Luffy. Kemudian kita flashback 12 tahun yang lalu, tepatnya di desa Fushia, di mana Luffy sedang memperagakan gerakan untuk menembak hingga menabrak Pak Kades yang menyebabkan buah-buahan di toko tersebut jatuh. Bahkan Luffy memakan buah yang sudah jatuh yang menurutnya gratis. Tapi pemilik toko tersebut malah membungkuskan Luffy sekantong buah untuk dimakan. Lanjut, di tempat lain di mana Luffy sedang membawa kantong buahnya diganggu oleh monyet gunung yang ada di sana. Luffy tahu bahwa monyet tersebut menginginkan buah tersebut, maka dari itu Luffy akan memberikannya jika mau berlatih tanding dengannya. Dan pertarungan pun dimulai, dan hasilnya adalah Luffy lah pemenangnya. Namun walau begitu Luffy masih punya hati dan akan memberikan setengahnya pada monyet tersebut. Berlanjut, di mana Luffy malah dikejar babi hutan hingga ia pun terjatuh ke dalam sungai dan akhirnya diselamatkan kakeknya yaitu Garp. Nah, fakta menariknya di sini adalah Luffy sebelum memakan buah iblis, ternyata Luffy masih belum tahu berenang. Artinya selama 19 tahun Luffy belum pernah merasakan yang namanya berenang. Oke, lanjut. Di sana Garp masih dengan prinsipnya bahwa ia akan menjadikan Luffy sebagai prajurit angkatan laut yang hebat. Nah, di sini fakta menarik lagi, sebelum bertemu Shanks, ternyata dari awal Luffy tidak mau menjadi angkatan laut. Alasannya karena Luffy ingin hidup lebih bebas, yang artinya hidup sebagai angkatan laut menurut Luffy tidaklah bebas. Mungkin ini sejalur sama Garp, di mana Garp tak mau naik pangkat karena tak mau diatur-atur oleh Tenryubito dan tentunya lebih bebas bergerak. Oke, balik lagi. Jadi kita tahu bahwa Luffy memang tak ingin jadi angkatan laut, tapi ini belum membuktikan bahwa Luffy ingin menjadi bajak laut sebelum bertemu Shanks. Karena makna dari hidup bebas itu sangat luas. Jadi pengelana seperti Mihawk maupun pemburu seperti Zoro pun bisa saja terjadi pada Luffy asal hidup bebas. Oke, lanjut. Di lautan lepas di mana memperlihatkan kapal Akagami bersama seluruh krunya dan seorang gadis cilik yang bernama Uta. Di sini sepertinya Akagami baru saja menjarah dan mendapatkan harta yang banyak, dan di sini juga seluruh kru mensoraki Uta untuk menyanyi di kapal. Dan Uta pun menghayal bahwa ini adalah panggung konsernya. Tapi para kru agak lag sedikit hingga mengerti perkataan Uta. Nah, bisa dilihat Shanks juga sempat mengintip salah satu hartanya yang berisi buah gomu-gomu Akanika. Yang mungkin timeline-nya ini bisa saja setelah Shanks merampas kapal pemerintah dunia yaitu Aegis CP0, dan hanya harta ini yang tak diberikan pada Uta walaupun ia adalah anak Shanks. Next, di mana mereka sudah dekat dengan desa Fushia, dari gelagat Shanks ada fakta menarik nih, di mana Shanks tahu bahwa itu adalah kerajaan Goa. Jadi apakah Shanks sengaja singgah di desa itu dan untuk apa?
Shanks juga tahu bahwa itu adalah desa Fusa yang merupakan area pelosok di kerajaan Goa. Lanjut, di mana Luffy yang habis dipukul Ji-Chang melihat kapal bajak laut yang mendekati desanya. Luffy pun datang dan sangat menentang adanya bajak laut di desanya. Tapi Uta dengan sombong bahwa ia adalah putri dari Kapten Shanks. Namun Shanks berkata bahwa mereka datang bukan untuk bertarung dan menyadari bahwa ada penjaga kuat di desa ini yaitu Luffy. Nah, inilah pertemuan pertama Luffy dengan Uta dan juga Shanks. Oh ya, di Ace Chapters One Piece ini sudah resmi diperlihatkan bahwa Jinbe sudah masuk dalam kru inti topi jerami. Dan menariknya juga di sini nih terdapat poster buronan Shanks beserta bounty-nya saat itu yaitu 1 miliar 40 juta belly. Gaya Shanks keren juga ya. Lanjut, di party bar yang dimiliki oleh Makino. Tampaknya bajak laut Akagami sedang bersenang-senang, di mana Lucky Rocks sedang adu tinju dengan Bong Pants yang terkenal memiliki pukulan kuat. Nah, dari sini inilah awal mula di mana Luffy ingin menjadi bajak laut, yang mungkin menurutnya bajak laut adalah seseorang yang bebas melakukan apapun. Shanks juga bertanya siapa yang mempengaruhi Luffy untuk jadi bajak laut, dan itu membuat Lucky Rocks dan Bong Pants tiba-tiba berhenti berkelahi. Aneh sekali ya. Lanjut, di mana Luffy ingin menantang Shanks agar jadi krunya, dan Shanks pun mengiyakan dengan membuat permainan tebak-tebakan koin dari 3 gelas. Luffy pun menebaknya namun salah, bahkan sampai membuka 3 gelas pun. Ia tak menemukan koinnya, karena sebenarnya berada di dalam mulut Shanks. Kemudian Luffy lagi yang memulai permainannya, dan Shanks dengan mudah mendebaknya. Akan tetapi Luffy malah menelan koinnya. Aduh, ini perhatian ya, jangan ditiru, apalagi menelan koin, itu sangat berbahaya. Dan lebih pentingnya lagi, itu kan berasal dari mulut Shanks, jadi ini agak jijik sebenarnya. Oke lanjut, Uta pun masuk ke dalam bar dan memarahi Luffy yang terlalu dekat dengan Shanks. Dan bahkan menghina Luffy karena pakaian gembelnya. Uta pun menjelaskan bahwa ia adalah seorang musisi di kapal bajak laut Akagami, yang artinya Bong Pants dan Monster belumlah menjadi musisi di kapal bajak laut Akagami, ataukah mereka memiliki 2 musisi? Hingga akhirnya pun dengan kode dari Uta, kru Akagami menyiapkan panggung untuk Uta agar bisa bernyanyi. Dan ya, suaranya lumayan bagus, cuma dari reaksi audiens agak aneh. Apakah sebenarnya suara Uta saat kecil memang tak sebagus yang dikira? Dan berikutnya hal lucu terjadi di mana Luffy menyanyikan lagu keramatnya yang pernah ia bawakan di Pulau Langit Skype. Dan inilah awal mulanya jika menurut timeline. Ini membuat Uta sangat malu dan muak mendengar suara Luffy yang sangat amat jelek. Dan akhirnya menangis. Walaupun mereka masih anak-anak, mereka dipaksa untuk akur. Tapi ada fakta menarik, di mana Uta sudah berumur 9 tahun, sedangkan Luffy masih berumur 7 tahun, artinya berjarak 2 tahun. Lanjut, di mana Luffy mengajak Uta keliling desa Fushia, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah lomba manjat tebing. Dan lucunya admin lihat Uta manjatnya atau lompatnya kayak kodok sih. Sungguh cara memanjat yang unik. Dan hasilnya adalah sepertinya mereka seimbang sampai ke puncak. Karena Uta merasa bisa menang segalanya, ia pun menantang Luffy. Mulai dari adu tinggi, ya jelas sih Uta menang, soalnya selain Uta pakai sepatu, umur Uta juga lebih tua dari Luffy. Lalu adu kemanisan, ini sih yang kocak, tentu saja anak cewek lebih manis kan. Kemudian adu panco, ya di sini jelas Luffy menang karena ia seorang laki-laki. Tapi uniknya Uta bisa mengalahkan Luffy 2 kali, jadi tak bisa dipandang remeh juga. Dan terakhir adu teriak, ya admin gak tahu maksudnya apa, apakah adu nafas panjang atau suara. Karena kalau suara kenceng pasti Luffy pemenangnya, tapi nafas panjang sepertinya Uta pemenangnya. Uta pun mengatakan bahwa tempat paling menyenangkan di dunia ini adalah di dalam dirimu. Dan kita tahu Luffy Aho, maka dari itu ia mengecek dalam dirinya beneran. Uta bisa dilihat memiliki imajinasi yang tinggi, mulai dari menganggap rumput adalah panggung konsernya hingga lautan dianggap sebagai impiannya yang tak berujung. Dan Luffy menyadari bahwa ia punya tempat untuk panggung Uta. Dalam perjalanan, Luffy sudah mengagumi kekuatan Shanks walaupun belum pernah melihatnya bertarung. Dan uniknya menurut Uta, Shanks itu masih ada sisi kekanak-kanakannya. Dan menurut Luffy, bajak laut menggemaskan tak cocok sama sekali dengan bajak laut.
Ya, walaupun di masa depan Luffy merupakan bajak laut yang menggemaskan juga sih. Dan akhirnya mereka pun semakin akrab dan saling mengerti. Dan juga Luffy pun berhasil membawa Uta ke tempat yang indah, yaitu di Menara Kincir Angin, Desa Fushia dengan pemandangan desa dan laut yang sangat indah. Dan membuat Uta memuji tempat ini, tapi karena ia sudah pernah berlayar di lautan, pemandangan seperti ini sudah menjadi hal biasa baginya. Dan itu memicu semangat Luffy untuk segera menjadi bajak laut dan berlayar ke laut. Oke, flashback selesai, di mana memperlihatkan Uta dewasa di kala sore, sama seperti Desa Fushia saat itu, dengan berkata bahwa ia akan mewujudkan impiannya yang ia dambakan sejak ia kecil. Bersambung. Oke, jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah episode pengantarnya lumayan, bagus, atau sangat luar biasa? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.